Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama kami hari. Kita mau mulai ibadah kita di hari Bapak Ibu sekalian, kita satukan siapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa kalau sampai dengan saat ini Tuhan kami masih diberikan kesempatan ya Bapa untuk sama-sama berkumpul ya Tuhan melalui ibadah online kami Tuhan di GKRI Sion. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mau sama-sama satukan hati kami ya Bapa. Kami mau datang, kami mau tinggalkan semua beban selama satu hari, satu minggu beraktivitas kami ya Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau sama-sama sujud ya Bapa di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau sama-sama menyembah-Mu ya Bapa. Kami mau sama-sama tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara kita angkat pujian kita, kita mau tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan Tuhan.
atas pujian-pujian kami Tuhan. Haleluya, terima kasih. Amin. Bapak Ibu, mari kita siap, kita mau sembah di dalam, kita mau angkat pujian. Kita Tuhan Yesus sangat baik. Kasih setiamu Tuhan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh mempunyai kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus dan mulia dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersehati mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh berada di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oleh karena itu kami mohon bersama-sama saat ini, biarlah firman itu keluar dari mulut Allah memberkati setiap kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah penolong hidup kami. Firman-Mu adalah jawaban hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan hidup kami, Tuhan. Bapa di surga, beri kami semua saat ini hati yang baik, tanah yang subur buat benih firman-Mu, sehingga benih firman boleh jatuh dan hidup dan tumbuh dan berbuah bagi kemuliaan Bapa di surga. Kami menjadi pelaku akan firman Tuhan, dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Kami menjadi pelaku akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi saksi-Mu, menjadi garam dan terang bagi dunia sekitar kami, dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Kami menjadi orang-orang yang meraih janji Tuhan, dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan bukan hanya sebagai pendengar saja. Urapi firman-Mu dengan kuasa-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, juga urapi jemaat-Mu dengan kuasa-Mu. Biarlah firman Tuhan ini jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur buat benih firman-Mu, sehingga firman menjadi hidup dan berbuah dalam kehidupan kami setiap hari, dan nama Tuhan dipermuliakan. Apabila ada kuasa-kuasa yang lain yang bukan dari Allah, yang mencoba mencuri kebenaran firman Tuhan masuk dalam hati kami, atau mengganggu konsentrasi kami kepada Tuhan dan firman-Nya, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir, kami patahkan. Mari Roh Kudus, beracaralah pada saat ini. Kuasai hati dan pikiran kami dan kuasa roh dan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Mazmur 127 ayat yang pertama, yang kedua dari Yosua 24 ayat 15b. Demikian saya bacakan. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Yosua 24 ayat 15b. Akan tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang tema keluarga yang berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga adalah lembaga yang pertama kali dibentuk oleh Allah. Alkitab dimulai dari keluarga Adam dan Hawa. Perjanjian baru dimulai dari keluarga Yusuf dan Maria. Dan Alkitab dimulai dari keluarga serta diakhiri juga dengan keluarga, yaitu perjamuan kawin Kristus sang mempelai laki-laki dan gerejanya, yaitu mempelai wanita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tahan menghadapi badai, menghadapi banjir, dan tetap berdiri kokoh menghadapi air bah. Hampir setiap pernikahan dimulai sebagai suatu perayaan besar bersama keluarga dan teman mereka. Setiap pasangan penuh harapan dan impian untuk kehidupan masa depan mereka bersama. Tapi jalan menuju pernikahan yang bahagia itu jauh dari mudah. Statistik perceraian saat ini menunjukkan banyak pasangan memilih untuk tidak menyelesaikan perjalanan pernikahan mereka. Banyak orang berpikir modal cinta sudah cukup, tapi rupanya cinta dari manusia bisa berubah. Cinta dan benci kadang-kadang beda tipis.
cinta manusia itu tidak abadi. Keluarga yang berbahagia adalah idaman setiap orang. Banyak orang kaya, orang terkenal, orang berpangkat, orang berprestasi, orang ternama di masyarakat, termasuk pendeta dan hamba Tuhan, keluarganya tidak berbahagia. Keluarga berbahagia bukanlah sesuatu yang mudah. Alkitab berkata di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan seorang penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 22 berkata, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di sini dijelaskan bahwa Allah adalah pencipta keluarga. Ide pembentukan keluarga berasal dari Allah sendiri. Keluarga dimulai oleh Allah Sang Pencipta. Pernikahan adalah satu-satunya lembaga sosial yang ditetapkan Allah sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Karena itu pernikahan wajib dihormati oleh semua orang. Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan perzina akan dihakimi Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi ayat pertama pembukaan dari renungan hari ini berkata, Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Apa maksudnya? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, zaman dulu, kalau orang Israel ingin membuat kemah suci, saudara, maka segala model dan contoh perabotnya itu harus sesuai dengan desain yang dari Tuhan. Ya. Keluaran 25 ayat 9 berkata, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi pada waktu membuat bangunan, membuat kemah suci, ya, itu sudah ada contohnya, sudah ada blueprintnya, sudah ada petunjuk cara membangunnya, saudara. Dan kita harus melakukannya itu tepat sesuai dengan maunya arsitekturnya itu, yaitu Tuhan Allah sendiri. Selain kemah suci juga dikatakan di Kejadian 6 ayat 15 dikatakan Allah berfirman kepada Nuh, ya, dikatakan buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpeta-peta dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Di sini kita melihat blueprint yang Tuhan berikan kepada Nuh untuk membangun bahtera. Kenapa? Karena Tuhan sudah melihat banyak sekali orang yang bejat moralnya, hidup menurut maunya sendiri, dan Tuhan mengambil keputusan untuk memusnahkan manusia, kecuali Nuh dan keluarganya. Kejadian 6 ayat 22 mengatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya, jadi Nuh orang yang tepat melakukan segala yang diperintahkan Allah dalam membuat bahtera. Ya. Di sini kita melihat bahwa bahtera yang menyelamatkan ini bahtera yang dibuat sesuai dengan blueprintnya Tuhan. Kemudian Kejadian 7 ayat 1, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernikahan yang diberkati oleh Tuhan, pernikahan yang berbahagia adalah pernikahan merupakan sebuah rumah tangga yang hidup menurut pola Allah. Ya, Allah telah menetapkan pernikahan dari sejak semula.
baik untuk orang-orang Kristen maupun untuk orang-orang bukan Kristen. Dan Allah adalah saksi dari seluruh pernikahan, baik diundang maupun tidak. Meskipun bentuk dan tata cara bervariasi dalam setiap budaya dan setiap generasi, tetapi esensinya tetap sama. Dari sejak semula, bahwa pernikahan merupakan satu peristiwa sakral, tidak peduli pasangan tersebut mengakuinya ataupun tidak. Ketetapan Tuhan ini tidak pernah berubah, dan ini berlaku sejak semula bagi semua, bukan hanya bagi orang-orang Kristen saja. Matius mencatat perkataan Kristus demikian. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Ya. Sekata sejak semula ini bisa dihubungkan dengan firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara, pasangan adalah laki-laki dan perempuan menurut polanya Allah, bukan LGBT. Ya. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Di Amerika ada pendeta di penjara karena tidak mau memberkati pasangan gay yang menikah. Ya. Jadi hari-hari ini banyak pernikahan tidak sesuai dengan polanya Tuhan. Tetapi pasangan yang dipersatukan oleh Tuhan sudah sah walaupun belum mempunyai keturunan. Sehingga apabila ada orang berpikir mau bercerai hanya karena tidak ada keturunan, maka itu berarti tidak sesuai seperti yang tertulis bahwa apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Membangun keluarga sesuai polanya Allah artinya keluarga harus dibangun oleh Allah, dipersatukan oleh Allah. Allah adalah sumber bijaksana, sumber petunjuk, sumber firman bagi keluarga. Allah adalah sumber kekuatan atau doa, sumber kasih, sumber pengampunan, sumber perlindungan, pertolongan, dan jalan keluar bagi keluarga. Keluarga pertama kali, mujizat pertama kali yang dilakukan Yesus ada dalam sebuah keluarga. Keluarga apa? Keluarga di Kana. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dr. James Dobson, seorang penasihat perkawinan, melalui hasil survei yang dilakukan terhadap pasangan suami istri yang telah berhasil menjalin hubungan suami istri yang langgeng dan bahagia, dia berkata bahwa ada lebih dari 600 orang yang memberikan pendapat. Ia menyimpulkan bahwa salah satu rahasianya untuk menjaga kekokohan sebuah keluarga Kristen adalah berpusatkan kepada Kristus. Jadi yang pertama, keluarga yang berbahagia adalah keluarga itu membutuhkan kehadiran Tuhan. Ya. Keluarga tidak dapat jalan sendiri. Kristus adalah arsiteknya, maka keluarga harus tergantung kepada Sang Pencipta, yaitu Kristus. Sama seperti mobil tergantung dengan bengkel. Allah bagi keluarga adalah seperti oksigen bagi kita. Oksigen tidak kelihatan, tapi kita tidak bisa hidup tanpa oksigen. Demikian juga keluarga tidak bisa hidup bahagia tanpa kehadiran Tuhan. Yang kedua, rumah tangga yang bahagia, keluarga yang bahagia dikatakan tertulis dalam Mazmur 128 ayat 1 dengan judul berkat atas rumah tangga. Kalau saudara ingin berkat turun atas rumah tangga, perhatikanlah yang kedua ini. Mazmur 128 ayat 1 berkata, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera asal atas Israel. Di sini dikatakan keluarga yang diberkati adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Artinya hidup menurut jalan yang ditujukannya.
hidup sesuai firman yang disampaikan oleh Tuhan. Ya. Di sini dikatakan jerih payahnya akan diberkati. Keadaannya akan diberkati menjadi baik. Istrinya, anak-anaknya menjadi baik. Semuanya diberkati. Kenapa? Karena mereka hidup menurut firman Tuhan, menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya. Di sini ayat 5 diakhiri dengan kata, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Jadi supaya kita melihat kebahagiaan bukan hanya diri kita, tapi juga anak-anak dan cucu-cucu kita. Damai sejahtera atas Israel. Apa rahasia keluarga berbahagia? Dibangun sesuai dengan pola Allah. Tadi dikatakan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita ingat keluarga Yusuf dan Maria. Waktu itu Maria belum menikah, ya di pas bertunangan. Satu kali datanglah malaikat kepadanya. Dia mengatakan dia akan mengandung dan anak yang dikandungnya adalah kudus karena dari Allah. Roh Kudus akan turun atas dia. Lalu Maria tanya, bagaimana dia bisa mengandung? Dia belum bersuami. Dikatakan Roh Kudus akan turun atas dia. Ya. Nah, lalu Maria berkata dalam Lukas 1 ayat 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini contoh seorang yang mau mengambil jodoh sesuai dengan pimpinan Tuhan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengikuti jalan Tuhan kadang-kadang tidak mudah. Ya. Maria mempunyai risiko. Pada waktu dia berkata, jadilah kepadaku menurut perkataanmu, dia bisa menghadapi gosip yang mengerikan, kritikan dan celaan dari komunitasnya. Ya. Dia belum menikah kok sudah hamil. Ya. Makanya Maria pergi ke rumah saudaranya Elizabeth. Ya. Risiko yang kedua, dia bisa dilempari batu sampai mati, karena waktu itu orang yang berzina hukumannya dilempari batu sampai mati seperti yang tertulis dalam hukum Taurat. Kalau Maria berkata bahwa anak yang dikandungnya dari Roh Kudus, dari Allah, apakah ada yang mau percaya? Karena sebelumnya tidak ada yang seperti itu. Risiko yang ketiga, apakah calon suaminya Yusuf mau menerima dia? Kalau dia berterus terang kepada Yusuf bahwa dia sudah hamil dan mengaku anak yang dikandungannya bukan dari Yusuf. Waktu Maria bercerita kepada Yusuf, anak yang dikandungan ini bukan daripadamu tapi dari Tuhan. Apakah Yusuf mau menerima? Terbukti Yusuf tidak bisa menerima dan mau menceraikannya secara diam-diam. Tetapi Allah berbicara melalui mimpi kepada Yusuf. Saudara, Maria mau membayar harganya. Tidak peduli berapapun beratnya. Maria mau menanggung segala celaan, kemungkinan tidak diterima oleh Yusuf, bahkan kemungkinan mati dilempari dengan batu. Saudara, keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Yusuf juga sama. Setelah dia mendengar firman, Yusuf anak Daud, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Dan Yusuf mentaati firman Tuhan. Nah, inilah pondasi yang kokoh dalam rumah tangga, hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Ya. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 46-47, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah orang itu mengalir dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang kuat adalah rumah tangga yang dibangun sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, Tuhan dibutuhkan dalam keluarga kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah penyelamat keluarga. Tuhanlah yang tahu segala kelemahan, kekurangan keluarga.
Dan Tuhanlah yang akan menutupi kekurangan keluarga itu. Ya. Kalau saudara berbaca nanti Yohanes 2 ayat 1-11, di situ ceritakan keluarga perkawinan di Kana, Ibu Yesus dan Yesus juga diundang dalam perkawinan itu. Ya. Mereka itu diundang sebelum masalah itu terjadi. Banyak orang mengundang Tuhan dalam keluarga setelah masalah terjadi. Tetapi keluarga perkawinan di Kana itu mengundang Yesus sebelum masalah itu terjadi. Dan pada waktu masalah itu terjadi, mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepada pelayan, Yohanes 2 ayat 5. Ya, apapun yang dikatakan oleh Yesus kepadamu, lakukan itu. Nah, inilah kunci berkat dalam rumah tangga. Melakukan apa yang difirmankan Kristus. Apa yang difirmankan Tuhan, kerjakanlah itu. Nah, itu masalah itu akan selesai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes 2 ayat 10 berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ya. Saudara, kalau hari ini pernikahan kita ada masalah, mintalah kepada Tuhan, sebab Dia sanggup mengatasi kekurangan-kekurangan dalam pernikahan kita. Hanya Yesus yang mampu mengubah air kehampaan menjadi anggur keindahan, yang bahkan memberikan yang terbaik dari yang baik yang bisa kita upayakan. Di situ katakan menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi kalau rumah tangga kita Tuhan Allah hadir, Tuhan Allah turut campur, maka kita akan menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya terus-menerus kita akan mengalami kebaikan Tuhan, manakala Tuhan hadir dan Tuhan turut campur tangan dalam pernikahan kita. Saudara, saya mau bercerita seorang yang bernama Blackwood. Ya, dia mengalami kebingungan, tidak bisa tidur. Kenapa? Karena dia mengalami 6 kesulitan sekaligus. Biasanya orang tuh pepatah mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula. Ya, 2 kesulitan saja sudah berat. Ini dia mengalami 6 kesulitan, saudara. Ya. Kesulitan yang pertama adalah dia akan mengadakan tempat khusus. Tempat khususnya kesulitan keuangan karena orang-orang yang khusus pemuda-pemudanya suruh ikut wajib militer, saudara, ikut berperang. Jadi kesulitan keuangan tempat khususnya. Yang kedua, anak sulungnya juga kena wajib militer. Jadi Blackwood ini takut anaknya meninggal dalam pertempuran. Yang ketiga, dikatakan di situ diberitakan bahwa di daerah situ pemerintah akan membuat lapangan terbang sehingga tanahnya yang ada di situ akan digusur, saudara. Jadi dia nggak tahu akan kemana, ya. Padahal dia punya ternak juga punya rumah, ya. Di tempatnya dia sumurnya menjadi kering. Jadi sumur yang dipakai untuk minum ternaknya menjadi kering, harus didalamkan, ya. Harus ada biaya, tetapi juga di situ dikatakan harus digusur untuk lapangan terbang. Jadi nggak tahu nanti mau harus kemana. Ya, itu yang keempat. Ya. Saudara, yang kelima, dia ke kantornya itu sekitar beberapa 15 kilo, dia harus naik mobil dan mobilnya udah tua harus diganti, tidak punya uang, saudara. Yang keenam, anak perempuannya lulus sekolah, butuh biaya untuk masuk universitas. Jadi keenam kesulitannya ini sekaligus dihadapi membuat Blackwood ini stres, depresi, dan tidak bisa tidur. Dan akhirnya dia menuliskan semua masalah itu dalam sebuah kertas, saudara. Ya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kadang-kadang dalam kehidupan ini memang orang bisa mengalami berbagai masalah kesulitan pada saat yang bersamaan. Ya. Tapi bagi kita orang yang percaya, kita harus tahu, saudara, bahwa ada Tuhan dalam kehidupan ini. Kita tidak sendirian. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah 1,5 tahun Blackwood itu menuliskan
seluruh kesulitannya, tiba-tiba dia menemukan tulisan yang bekas dia tulis 1,5 tahun yang lalu. Lalu dia ingat lagi yang 6 itu bagaimana ceritanya sampai sekarang. Ternyata tempat kursusnya itu waktu itu mendapat bantuan dari pemerintah, dapat subsidi sehingga dia tidak perlu kekurangan. Yang kedua, anak sulungnya pulang dengan selamat. Jadi setelah wajib militer, ternyata dia tidak gugur dalam pertempuran. Yang ketiga, tanahnya yang mau dijadikan lapangan terbang itu ternyata tidak jadi digusur karena ditemukan sumur minyak di daerah situ. Nah, sumurnya yang kering juga tidak jadi digusur karena lalu diperdalam sehingga mendapatkan air yang cukup buat ternaknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti lagu Maria Sandy ini, kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah menolong kita, saudara, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Ya, bisa terjadi ditemukan sumur minyak sehingga semuanya selamat. Ya, saudara, Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Ya, Tuhan itu sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Tuhan sanggup membuka pintu manakala kita mengalami jalan buntu. 1 Korintus 10:13 berkata, Allah itu setia. Ia tidak akan membiarkan kau dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktunya, Tuhan akan memberikan jalan keluar, the way out. Ya. Blackwood akhirnya juga ada jalan keluar untuk ban mobilnya. Ban mobilnya tidak usah diganti baru, bisa divulkanisir dengan harga murah dan dia tetap bisa dapat mengendarainya dengan baik mobilnya. Yang keenam, biaya anak masuk ke universitas akhirnya tercukupi karena di Blackwood mendapatkan pekerjaan auditing yang bisa dikerjakan secara sambilan setelah jam kerja, saudara. Jadi keenam masalah itu ternyata yang dia khawatirkan semuanya tidak terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 6 ayat 26 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabuh dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu, kata firman Tuhan. Tanpa kehadiran Kristus, rumah tangga tidak mempunyai kuasa dan akan mudah jatuh oleh serangan iblis. Kalau bukan Tuhan yang menopang rumah tangga tersebut, rumah tangga itu akan bahaya dalam menghadapi goncangan. Mazmur 127 ayat 1 berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 2:10 tadi mengatakan bahwa engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ketika keluarga kembali kepada Allah, keluarga itu akan mendapatkan hal-hal yang baik. Ketika anggur yang dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka walaupun suami istri kita tidak terlalu cakap, tampan, cantik, walaupun uang kita mungkin tidak seperti konglomerat, walaupun kita tidak mempunyai anak, walaupun istri suami atau suami kita telah tua dan tidak dapat memberikan seks lagi, kita dapat merasakan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati karena hadirat Tuhan, karena kasih Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan memenuhi diri kita dan keluarga kita. Yesus itu lebih dari cukup. Dia mampu menutupi segala kekurangan rumah tangga kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat terbesar dalam dunia ini menurut Paulus akan menjadi sampah dibandingkan dengan kemuliaan pengenalan akan Yesus Kristus.
Tanpa kehadiran Tuhan dalam keluarga kita, dalam diri kita, kecantikan tidak bisa diandalkan, kekayaan tidak bisa diandalkan, ketenaran tidak bisa diandalkan. Berapa banyak rumah tangga para selebritis yang cantik, tampan, duit banyak, tetapi berakhir dengan perceraian. Kaya, cantik, tenar tidak menjamin kebahagiaan. Bahagia adalah orang yang hatinya lapar dan haus akan kebenaran, dan mereka akan dipuaskan. Bahagia adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Karena tertulis berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Di bagian lain dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Matius 5 ayat 3 tadi berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut artinya tunduk kepada Allah, siap menundukkan diri kepada Allah dan firman-Nya, dan taat kepadanya. Janji firman ini berkata bahwa mempunyai kerajaan surga dan akan memiliki bumi. Bayangkan, memiliki kerajaan dan memiliki bumi sempurna. Tetapi itu hanya dimiliki oleh orang yang pola hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, rahasia yang ketiga, rahasia keluarga berbahagialah keluarga beribadah kepada Tuhan. Yosua berkata dalam Yosua 24 ayat 15b, akan tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua dan keluarganya atau seisi rumahnya berkomitmen akan beribadah kepada Tuhan untuk seterusnya dan selamanya seumur hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah memberikan keuntungan besar. Dewasa ini para psikiater menjadi penginjil modern. Mereka tidak mendorong orang lain hidup beragama supaya jangan masuk api neraka di akhirat. Tetapi mereka mendorong supaya orang hidup beragama agar mereka jangan sampai masuk ke dalam neraka dunia. Ya. Saya perhatikan saat ini di kantor-kantor kalau orang-orang itu memberikan ceramah-ceramah atau memberikan kata-kata motivasi itu banyak kan ngambil dari Alkitab, saudara. Ternyata kehidupan beragama itu bisa diajarkan, saudara, kepada manusia sehingga manusia tidak mengalami neraka dunia yang dimaksud adalah seperti stroke, radang usus, gangguan saraf, sakit jiwa, dan lain-lain. Agama Kristen memang membangkitkan semangat dan membesarkan hati sehingga membuat orang selalu riang, damai, dan bahagia. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi agama Kristen bukan hanya membawa kebahagiaan nanti kalau sudah di akhirat, tapi selama di dunia ini kita bisa berbahagia. Ya. Semua agama mengajarkan berdoa, percaya, membaca kitab suci. Ya. Muhammad Gandhi yang walaupun bukan orang Kristen berkata bahwa tanpa doa saya pasti sudah lama jadi gila. William James, seorang guru besar filsafat ya, di Harvard, dia berkata iman adalah satu kekuatan hidup manusia. Tanpa iman hidup manusia akan hancur sama sekali. Jenderal Eisenhower terbang ke Inggris untuk mengambil alih komando tertinggi pasukan Inggris dan Amerika dalam Perang Dunia II. Di pesawat terbang, ia hanya membawa satu buku dan itu kitab Injil. Ya, Jenderal Clark berkata, selama perang, setiap hari saya membaca Injil dan berlutut untuk berdoa. Jenderal Washington, Stonewall Jackson, dan para pemimpin militer lainnya pada umumnya melakukan hal yang sama. Membaca kitab suci dan berdoa setiap hari. Saudara, saya mau bercerita tentang William James, guru besar filsafat di Harvard. Dia berkata bahwa orang tuanya bekerja 16 jam sehari, namun utangnya tetap terus menumpuk dan mengalami nasib sial. Ya.
Satu kali banjir melanda ladang jagung dan gandumnya, sehingga mereka rugi besar. Dari 7 kali panen, 6 kali hancur. Terus mereka berusaha kembali memelihara ternak, ya anak kuda bagal, tetapi setelah 3 tahun dijual harganya di bawah harga pasar, saudara. Ya, karena harganya jatuh. Setelah 10 tahun bekerja keras, hasilnya malah terlibat dalam utang besar yang mengakibatkan ladangnya harus digadaikan. Ya. Walaupun dia sudah berusaha mati-matian. Ya. Bank yang menggadai tanah itu marah-marah dan menghina ayahnya si William ini. Mengancam akan menyita tanah tersebut. Ya, waktu itu usia ayahnya 40 tahun. Ya. Karena utangnya banyak dan dihina, dia sangat sedih. Akhirnya kesehatannya merosot. Ya. Tidak ada nafsu makan sama sekali. Dan ibunya William J. diberitahu dokter bahwa 6 bulan lagi ayahnya pasti meninggal. Ya, ayahnya sangat sedih, tidak ingin hidup lebih lama. Jadi Ibu William ini takut kalau ayahnya tidak pulang-pulang, jangan-jangan bunuh diri. Jadi seringkali dia mengontrol ayahnya itu ada di mana, suaminya ada di mana. Satu kali ayahnya ke bank, ya, ke bank, dan bankir mengancam akan menyita hipoteknya. Dalam perjalanan pulang, ayahnya berhenti di tengah jembatan sebuah sungai yang dalam. Setelah turun dari kendaraan, ia berdiri termangu-mangu di pinggir jembatan. Dalam hatinya terjadi perdebatan sengit, mau bunuh diri atau tidak. Kalau ia terjun dari jembatan, artinya semua beres. Tidak ada lagi persoalan di dunia ini yang harus ditanggungnya. Beberapa tahun kemudian, ayahnya memberitahu mengapa ia tidak jadi bunuh diri dengan jalan terjun dari atas jembatan itu. Satu-satunya sebab karena ia ingat kepada kepercayaan ibunya William. Ibunya memiliki keyakinan yang amat dalam dan kuat, yakni apabila kita mencintai Tuhan dan menaati segala perintahnya, niscaya segala sesuatu akan beres. Ibunya memang benar. Akhirnya segala sesuatu beres semua. Ayahnya bisa menikmati hidup bahagia lebih lama. 40 tahun lagi, ia wafat dalam usia 89 tahun. Dalam masa perjuangan berat serta kesedihan hati yang tak tertahankan itu, ibunya tetap tabah. Dengan doa, ia menyerahkan seluruh penderitaannya ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap malam sebelum tidur, ibunya membaca Injil 1 bab. Setiap kali ayah dan ibunya bersama-sama membaca, dengan suara lantang, sabda Yesus yang menggembirakan berikut ini. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Kemudian mereka berlutut bersama di depan kursi masing-masing, dan berdoa mohon belas kasihan Tuhan serta perlindungan Tuhan. Begitulah yang mereka lakukan di rumah mereka di pertanian yang sunyi sepi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah memberikan keuntungan besar, bukan hanya di dunia ini maupun juga di alam kekekalan. Di dunia jasmani, kalau saudara ada iman, saudara akan percaya saudara tidak sendirian. Saudara percaya saudara akan berkata bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ada doa, memberi kelegaan. Kekosongan jiwa kita diisi dengan curahan hati kita kepada Tuhan. Doa meringankan beban kita. Doa mendorong kita untuk bertindak, karena waktu Tuhan sudah sampai, pasti ada firman yang keluar untuk kita lakukan. Di dalam agama Kristen ada firman. Firman itu menjadi jalan keluar, menjadi kekuatan. Firman itu menghancurkan iblis. Firman itu memberi petunjuk apa yang harus kita lakukan. Samping itu, kalau kita beribadah, ada satu janji bahwa satu saat kelak kita hidup bersama dengan Tuhan Sang Pencipta, Sang Penebus, Sang Menghibur, di surga yang tiada air mata lagi. Ibadah mempunyai keuntungan di dunia dan di kekekalan. Ya, 1 Timotius 6:6 berkata, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, bukan kecil, besar. Ya. Kejarlah
ibadah, kata 1 Timotius 6 ayat 11. Ibrani 10 ayat 20 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati, saling semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kesimpulan hari ini rahasia keluarga yang diberkati Tuhan ada 3, saudara. 1, Tuhan hadir dalam keluarga. Keluarga yang diberkati dan menjadi saksi ialah ditandai dengan hadirnya Tuhan dalam keluarga. Artinya keluarga senantiasa membangun mesbah di bagi Tuhan. Suami istri adalah kepala dan juga sekaligus imam yang senantiasa mempersembahkan keluarganya di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan hadir dan dihadirkan dalam keluarga, maka kehadirannya pasti memberkati keluarga itu. Ya, karena ada tertulis, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka akan dilakukan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Artinya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Seperti Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Yang ketiga, keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang hidup rukun. Dikatakan Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut dan yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Di mana orang hidup rukun saling mengasihi, di situ berkat Tuhan turun, karena mereka telah melakukan salah satu yang diperintahkan Tuhan, yang terutama, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saya dan istri saya setiap hari beribadah, kami melakukan penyembahan, mendengarkan firman Tuhan, kami melakukan renungan, dan itu sudah tahunan, saudara. Dan kami tahu satu hal, bahwa kehadiran Dia, firman-Nya Dia, kuasanya Dia, kehidupan kami yang mengikuti firman-Nya, itulah yang membuat keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Presence of God, God's way, dan together in unity. Inilah kesimpulan renungan kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Suara hamba-Mu telah selesai bicara. Tetapi biarlah firman Allah tetap berkuasa dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku akan firman Tuhan. Dan kami menerima janji-janji Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saatnya kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita mau siapkan anggur dan juga roti dimanapun Ibu Bapak berada. Kita mau kasih satu pujian. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Allah yang hidup, yang terus memimpin kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan memberikan kami lagi kesempatan mendengarkan suara-Mu lewat firman Tuhan yang telah kami dengar bersama. Terima kasih, dan kini saatnya kami mau masuk dalam perjamuan kudus bersama-Mu Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus mengurapi kami dan memimpin kami. Kami diberkati Tuhan melalui perjamuan kudus pada siang hari ini.
dan biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan darah-Mu yang kudus menguduskan dan menyucikan kami kembali, supaya kami layak lagi di hadapan Tuhan dan layak menghampiri-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara jemaat dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam surat Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7 demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita melaksanakan perjamuan kudus yang adalah perintah Tuhan Yesus sebagaimana diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan siang hari ini disediakan bagi setiap kita yang sudah mengalami anugerah dan kasih Tuhan melalui tanda pertobatan dan hati yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Barulah kepada mereka dapat mengambil roti dan anggur. Dan janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang nampak di depan ini, melainkan kiranya kita memandang dengan iman hati kita kepada Tuhan Yesus. Dialah roti yang hidup. Mari jemaat kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih, mengucap syukur untuk roti dan anggur yang tersedia di depan kami masing-masing. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Roti yang mengingatkan kami kepada tubuh Tuhan Yesus, dan anggur yang akan kami terima mengingatkan kami akan darah Tuhan Yesus yang tertumpah itu untuk mengampuni dan menguduskan kehidupan kami, supaya kami mengalami kasih dan anugerah daripada-Mu Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dan kami mengucap syukur untuk roti dan anggur ini. Kami berdoa Tuhan memberkati. Kami berdoa supaya lewat roti dan anggur ini, biarlah kami mengingat akan pengorbanan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah Bapa di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur untuk roti dan anggur, dan kami mau makan dan minum
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang kita pecah-pecahkan mengingatkan kita akan tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengangkat roti di setiap tangan kanan kita. Dan semua jemaat saya persilahkan bangkit berdiri. Sambil kita mengingat sabda Tuhan Yesus ketika dia mengambil roti itu. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari, ambillah dan makanlah. Jemaat dikasihi Tuhan, angkatlah cawan di setiap tangan kananmu sambil mengingat sabda Tuhan Yesus. Cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan bagi kita untuk pengampunan dosa-dosa kita. Angkatlah cawan di setiap tangan kananmu sambil mengingat sabda Tuhan Yesus. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari, ambillah dan minumlah. Jemaat kekasih Tuhan, mari datang kepada Yesus, kita mengucap syukur untuk kasih karunia Tuhan, untuk karya Tuhan Yesus di atas kayu salib yang sudah menebus dosa saudara dan saya. Betapa besar kasih Allah bagi setiap saudara dan saya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi setiap kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, pujilah Dia, sembahlah Dia, agungkanlah Dia, tinggikanlah Dia. Allah kita dahsyat dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan saudara dan saya, yang sudah mengangkat saudara dan saya dari lumpur dosa. Pujilah Dia, sembahlah Dia, agungkanlah Dia. Terima
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau anak domba Allah yang sudah menghapus dosa manusia. Kami puji sembah Engkau Allah. Haleluya. 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 Kunaikkan hormat dan sembah kami bagimu Allah di tempat yang maha kudus, yang sudah menjamah hidup kami, yang sudah membuat kami mengalami anugerah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih darah Tuhan Yesus yang menghapus dosa manusia. Kami mengucap syukur kepadamu. Siang hari ini kami boleh memperingati akan pengorbananmu di atas kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Karena itu kami berdoa untuk setiap mereka yang belum mengalami perjumpaan dengan Engkau. Engkau memberkati mereka, menolong mereka, agar mereka boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Engkau pakai setiap kami gereja Tuhan untuk memperkenalkan kasih Allah Bapa yang begitu besar bagi setiap kami. Kepada mereka yang belum percaya, kepada mereka yang belum berpengharapan, doa kami untuk gereja-gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang sedang memberitakan kebenaran firman-Mu hari ini, siang hari ini, dimanapun berada. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Urapi mereka dengan Roh-Mu yang kudus, supaya mereka diberikan roh keberanian, roh hikmat, dan memperoleh kuasa-Mu dengan memperkatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang yang percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doa kami Bapa, semua orang-orang percaya juga menjadi saksi-Mu, menjadi garam dan terang, menyampaikan kabar baik kepada semua saudara-saudara kami yang lain, kepada kami sesama manusia. Tuhan memberkati penginjilan di mana-mana. Karena itu doa kami untuk setiap para penginjil, semua misionaris. Oh Bapa, kami mohon Tuhan pakai kami semua untuk terus mengabarkan berita kesukaan ini, berita sukacita kepada seluruh dunia. Sampai saat ini doa kami percaya Engkau terus pakai kami dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Engkau memberkati pelayanan kami jemaat GKRI Sion untuk 1 minggu ke depan ini. Urapi penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami penuh dengan kuasa-Mu untuk tetap memberitakan kebaikan anugerah Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati setiap program pelayanan kami ke depan. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan. Engkau menolong dalam setiap pergumulan kami yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang undur biarlah Tuhan mengingatkan mereka kembali, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Mereka kembali kepada jalan yang lurus itu, yaitu jalan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sampai kepada Bapa di surga bagi mereka yang percaya kepada-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan memberkati semua usaha-usaha, pekerjaan, karier, semua jemaat. Di dalam nama Yesus, biarlah mereka terus diberi kekuatan, kemampuan, hikmat, bijaksana Tuhan, melaksanakan semua tanggung jawab dalam kesibukan mereka di rumah tangganya masing-masing, dalam pekerjaan dimanapun mereka berusaha dan bekerja.
Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan kepada mereka. Di tengah keluarga biarlah setiap kami menjadi pemimpin-pemimpin rohani, menjadi imam-imam yang terus dipakai Tuhan untuk memberkati setiap anggota keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anak-Mu, saudara kami, putra Heri yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang terus-menerus baginya. Dan biarlah imannya Tuhan terus bertambah-tambah teguh dalam Engkau. Dan dia makin dikuatkan Tuhan. Diberkati masa depannya, diberkati pekerjaannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saudara kami putra ke dalam tangan pimpinan. Dan berkat kasih karunia-Mu menyertainya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia di mana kami tinggal di dalamnya. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, karena Engkau terus memberikan kepada bangsa kami roh kesatuan dan persatuan. Dan karenanya kami terus berdoa untuk para pemimpin di bangsa kami, pemerintahan yang ada di pusat sampai di daerah-daerah, di tingkat 1 dan 2 di seluruh Indonesia, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden, semua menteri yang menjadi pembantunya diberikan kekuatan, kemampuan, hikmat dan bijaksana. Mereka menjalankan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh negara kepada setiap mereka dengan penuh tanggung jawab dan rasa takut akan Tuhan. Memberkati para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW. Kami berdoa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah mereka juga melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pemimpin di bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Jauhkan mereka Bapa dari segala godaan-godaan yang hanya membawa mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, merugikan banyak orang, menyelewengkan setiap tanggung jawab yang sudah dipercayakan oleh bangsa dan negara kepada mereka. Tuhan jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua lembaga-lembaga negara yang ada di bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. TNI Polri yang menjaga keamanan di seluruh pelosok Indonesia, diberkati Tuhan, diberi kekuatan dan kemampuan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menolong juga para wakil rakyat yang ada di tingkat pusat maupun yang ada di tingkat 1 dan 2 di seluruh daerah di Indonesia. Diberikan mereka kemampuan dan kekuatan daripada Tuhan untuk terus menyampaikan suara hati dari setiap rakyat di Indonesia, agar supaya bersama-sama kami membangun bangsa kami untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, dan bangsa yang maju, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam ibadah pada siang hari ini. Terima kasih Roh Kudus sudah mengurapi kami dari awal sampai akhir ibadah kami siang hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh bersama-sama memuji-muji Tuhan, kami boleh bersama bersyafaat kepada-Mu. Kami percaya semua berkenan di hati Bapa di sorga. Kami naikkan syukur, terima kasih Engkau Bapa yang baik, yang sudah menolong kami dan memberkati serta mendengar doa-doa kami. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, anugerah berkat dari Allah Bapa, dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita dalam persekutuan Roh Kudus menyertaimu, menjaga dan melindungi engkau, dan memberikan kekuatan kepadamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji